Ramadan sudah dekat dan kita tahu bahwa betapa agungnya nilai-nilai yang ada di Ramadan. Ada pengampunan dosa, pengguguran dosa sampai benar-benar habis murni. Kemudian ada malam yang ketika kita beribadah di malam itu sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Ini luar biasa dan gak ada di hari-hari lain. Sebagai muslim, maka kita harus mempersiapkan segala hal untuk bisa mendapatkan Ramadan kita lebih baik daripada yang sudah-sudah. Namun menariknya, ketika Ramadan yang bulan sangat mulia ini penuh dengan nilai-nilai, penuh dengan pahala yang besar dan pengguguran dosa dan seterusnya. Menariknya adalah yang melakukan persiapan jauh-jauh hari itu adalah pedagang sirup, pedagang sarung, pedagang baju lebaran, dan lain sebagainya. Artinya seperti ini, buat kita muslim, kita perlu belajar dari pedagang-pedagang ini. Mereka mempersiapkan jauh-jauh hari untuk mendapatkan untung dunia, dan seharusnya muslim mempersiapkan jauh-jauh hari dan lebih baik dari itu untuk mendapatkan untung akhirat. Selamat datang di Janatis Vlog. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah berada di pertengahan menjelang akhir bulan Rajab. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu Ramadan. Ramadan ini bulan yang sangat spesial karena Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyebutkan bagaimana keutamaan Ramadan ini. Satu keutamaannya saja itu sudah luar biasa, yaitu Allah bisa mengampuni semua dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan kita selesai Ramadan, artinya pada Idul Fitri kita kembali kepada fitrah. Minal aidin wal faizin, itu artinya minal aidin dari orang yang kembali, wal faizin dari orang yang menang, artinya dari orang yang kembali kepada fitrah. Kita ketemu lebaran sebagaimana kita baru lahir, dosa kita semua diampuni oleh Allah, dan wal faizin menjadi orang-orang yang menang. Itu baru satu kebaikan atau satu keutamaan yang ada di Ramadan. Ada banyak sekali keutamaan dalam hadis ataupun dalam Al-Quran ataupun dalam ucapan para ulama-ulama terdahulu tentang bagaimana agungnya Ramadan ini. Dan saking banyaknya kebaikan di dalam bulan Ramadan, Allah menyebutkan Ramadan ini dengan kata-kata ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat artinya hari-hari yang berbilang sedikit. Kata ayyam itu merupakan fi'ul jam'u qillah, menerangkan jamak, tapi jamaknya di sini berarti sedikit, di antara 3 sampai dengan 9 atau 10. Sementara Ramadan memiliki 1 bulan yang berarti ada 30 hari. Al-Quran menggambarkan saking banyaknya kebaikan dalam bulan Ramadan ini, sampai-sampai hari yang 30 itu akan terasa sangat sedikit. Sama kita mungkin ketika shopping atau belanja dan ada Harbolnas, hari belanja online nasional, disediakan waktu untuk belanja dengan diskon 89% atau 98%. Itu disediakan waktu 2 jam, bahkan 2 jam itu terasa cuma beberapa menit saja karena saking banyaknya diskon di sana. Begitu juga dengan Ramadan ini, saking banyaknya kebaikan di sana sehingga Ramadan yang sebenarnya 1 bulan ini waktu yang panjang jadi terasa sangat sempit karena kebaikan itu luar biasa banyaknya di sana. Ramadan ini bulan yang sangat spesial, namun terkadang bagi kita Ramadan jadi terasa biasa-biasa saja, dan merasa masuk Ramadan kemudian kita merasa kalah di tengah-tengah Ramadan, karena selain Ramadan itu digambarkan waktu yang singkat, sebenarnya Ramadan ini yang perlu kita ketahui adalah 30 hari, dan 30 hari itu bukan waktu yang singkat. 30 hari itu waktu yang cukup panjang, dan banyak orang mengatakan 30 hari itu adalah waktu yang cukup untuk membentuk kebiasaan baru. Karena memang kebiasaan buruk itu nggak bisa dihapus. Susah menghapus kebiasaan buruk. Caranya adalah kebiasaan buruk di-replace dengan kebiasaan baik. Maka ketika kita terbiasa berbuat buruk, Ramadan ini menjadi momen yang paling baik. Karena kita dilatih selama 30 hari untuk membuat suatu kebiasaan baru. Dan setelah 30 hari kita melaksanakan itu bisa konsisten, di hari ke-31, which is Syawal, sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Dari awalnya mungkin berat, kemudian akan jadi terasa lebih ringan. Ramadan punya nilai pendidikan yang sangat luar biasa. Namun, kenapa sih kadang-kadang Ramadan kita terasa seperti Ramadan yang sudah kita lihat, saya kalau Ramadan masuk 1, saya semangat. Masuk hari kedua Ramadan semangat, 3, semangat 4, semangat 5. Masuk ke hari 10, wah saya mulai susah tuh. Habis Isya, habis tarawih, pulang tidur, langsung bangun-bangun jelang sahur, makan, kemudian sholat subuh. Lupa sholat malamnya, lupa baca Qur'annya, dan lain sebagainya. Di antara permasalahannya mungkin adalah kurangnya persiapan kita untuk menemui Ramadan. Karena kita tahu Ramadan itu waktu 30 hari. Konsisten untuk melakukan hal yang jarang kita lakukan sebelumnya selama 30 hari itu bukan gampang. Karena itu kita perlu mempersiapkan Ramadan jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Hari ini kita lihat yang mempersiapkan itu ya pedagang sirup, perusahaan sarung, pakaian lebaran, belanja, shopping dan lain sebagainya. Itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Nah, kalau orang mempersiapkan untuk keuntungan yang segitu,
maka kita perlu lebih baik dan lebih jauh hari lagi untuk mempersiapkan agar Ramadan kita mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar di akhirat. Maka selanjutnya yang perlu kita tahu, apa sih persiapan yang harusnya kita lakukan dan berapa waktu kita baiknya mempersiapkan Ramadan itu? Apakah sehari sebelumnya kita pergi ke kali untuk berenang, kemudian keramas dan lain sebagainya? Tidak seperti itu. Kita perlu persiapkan jauh-jauh hari. Semakin jauh semakin baik, karena semakin banyak persiapan. Seperti kita olahraga, nggak biasa olahraga main bola atau main basket, kemudian kita langsung main, itu besoknya badan akan linu. Mungkin nggak akan main basket lagi selama seminggu ke depan. Tapi kalau pemanasannya bagus, insya Allah ketika main basket badan lebih bugar lagi. Maka kalau kita melihat tradisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul dan para ulama terdahulu itu sudah mempersiapkan Ramadan itu jauh-jauh hari. Ada ulama yang mempersiapkan 3 bulan sebelumnya, ada yang 2 bulan sebelumnya. Maka kita ambil yang di tengah-tengah, itu adalah 2 bulan sebelumnya, karena ada doa mengatakan, ya Allah berkahilah untuk kami pada bulan Rajab, barik lana fi Rajab, kemudian berkahilah juga untuk kami pada bulan Sya'ban, kemudian sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Maka dengan ini kita tahu bahwa ada 2 bulan sebelum Ramadan yang perlu kita persiapkan baik-baik. Yang pertama adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah satu di antara 4 bulan haram. 4 bulan haram ini Al-Quran menyebutkan bahwa di antara 12 bulan yang ada, Allah mengatakan ada 4 bulan yang disebut oleh Allah sebagai bulan haram. Yang 4 bulan itu adalah yang 3 bulan berurutan, yang 1 terpisah. Yang 3 bulan berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan ke-1. Jadi 11, 12, dan akhir 12, kemudian bulan awal Muharram. Dan 1 terpisah adalah bulan Rajab. Artinya Rajab ini adalah bulan haram. Maksudnya Rajab bulan haram apa? Allah mengatakan bahwa Rajab itu disebut dengan bulan haram. Salah satu konsekuensinya adalah fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah engkau pada bulan itu menzalimi dirimu sendiri. Menzalimi diri sendiri itu seperti apa? Ulama menafsirkan ayat ini, di antara bentuk kita menzalimi diri sendiri adalah dengan melakukan dosa. Perbuatan dosa yang kita lakukan itu artinya kita sudah menzalimi diri sendiri. Setiap dosa yang dilakukan itu akan membentuk titik di hati, semakin banyak, semakin hitam dan semakin susah hilangnya. Dan Allah mengatakan, menekankan lagi, karena di bulan lain pun kita memang nggak boleh menzalimi diri sendiri. Maka di bulan haram ini Allah tekankan lagi bahwa fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan zalimi dirimu sendiri pada saat itu. Ulama mengatakan mengenai ayat ini bahwa ditekankan lagi tidak boleh menzalimi diri sendiri pada bulan tersebut. Artinya Allah lipat gandakan pahala kebaikan di bulan itu, dan Allah juga lipat gandakan dosa kemaksiatan dan dosa kejahatan di bulan itu. Maka di bulan Rajab ini kita perlu fokus untuk memperhatikan lagi betapa banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan, betapa banyak maksiat yang sering kita lakukan, betapa banyak pelanggaran yang sering kita lakukan. Maka di bulan Rajab ini kita mulai melatih menjauhi dari yang haram-haram, menjauhi dari maksiat, mengurangi. Gak bisa menjauhi total, minimal mengurangi. Karena sebelum kita ketemu Ramadan, jadi sudah mulai dikurangi dari sekarang sampai ketemu Ramadan, insya Allah kita akan lebih lancar lagi mengamalkan di bulan Ramadan. Maka di sini kita bisa tahu bahwa semangatnya Rajab adalah semangat untuk memberikan kata stop untuk semua dosa-dosa. Artinya semangat Rajab adalah semangat untuk memberhentikan maksiat dan dosa yang ada. Maka di bulan Sya'ban pada bulan berikutnya kita perlu ada persiapan lainnya. Apa itu persiapan di bulan Sya'ban? Insya Allah kita akan bahas di vlog berikutnya.